Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Phenom Gear Studio 1 dan Phenom Gear Studio Mini, speaker wireless portable dari Phenom Audio. Langsung kita bahas. Music Lover, mungkin ada di antara Music Lover yang belum pernah dengar tentang Phenom Audio. Nah, Phenom Audio itu sebenarnya adalah perusahaan yang fokus ke car audio. Dan ini merupakan perusahaan lokal. Dan katanya mereka sudah berkiprah sekitar 20 tahun, bahkan sampai ke seluruh Asia. Sekarang mereka juga mau coba masuk ke pasar audio portable, lifestyle audio portable lah. Nah, ini pasti bakalan menarik. Untuk Phenom Gear Studio 1 atau VGS 1, fitur utamanya yang pertama, speaker ini bisa menghubungkan sampai 100 speaker Music Lover. Yang kedua, bisa jadi power bank juga, menarik banget nih. Kapasitas baterainya 3 x 2600 mAh yang katanya bisa tahan antara 8-10 jam pemakaian. Powernya 30 watt dan ada built-in mic. Koneksinya menggunakan koneksi Bluetooth dan AUX, menggunakan jack 3,5 mm. Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5.0 dan ternyata sudah IPX5. Jadi cukup tahan sama hujan, sama air, sama keringat. Menggunakan powerful bass dual resonator. Dan yang terakhir, high quality dan clear sound. Sedangkan fitur untuk Phenom Gear Studio Mini atau VGS Mini, yang pertama sama bisa menghubungkan sampai 100 speaker. Daya tahan baterainya 10-12 jam, itu menggunakan 2600 mAh. Powernya 5 watt, ada built-in mic, koneksinya menggunakan Bluetooth 5.0 dan ada AUX dengan jack 3,5 mm. IPX ratingnya juga sudah support sampai IPX5 dan high quality dan clear sound. Spesifikasi lengkap dari VGS 1 dan VGS Mini. Paket penjualan VGS 1 dan VGS Mini. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Yang pertama gue bahas adalah VGS 1. Untuk ukuran speaker portable, ini termasuk cukup gede. Bentuknya seperti prisma segitiga. Bahannya plastik, tapi kerasa bahan yang bagus dan premium. Bagian cover speakernya terbuat dari logam, finishing rapi banget dan warna hitam solid. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan Phenom, di tengah ada logo Phenom dan di bawahnya ada tulisan Gear Studio. Sedangkan di bagian belakang speakernya itu ada gantungan, kemudian ada colokan power, USB, dan AUX 3,5 mm. Sedangkan di bagian atasnya ada bagian navigasinya, yaitu power, play pause, volume, master, dan sub. Juga indikator-indikator lampunya ada di bagian atas ini. Bobotnya memang kerasa agak berat Music Lover, tapi gue cukup suka karena kesannya jadi solid. Overall, gue suka banget dengan build quality-nya yang kerasa solid banget dan desainnya yang sangat menarik. Gue kasih poin untuk VGS 1 ini 7,5. Sedangkan untuk build quality VGS Mini. Untuk bahannya, VGS Mini ini terbuat dari plastik tapi kelihatannya bagus dan premium. Ya, mirip sama VGS 1 ya. Kemudian bagian cover yang di depannya itu dari logam yang rapih banget dan solid banget. Di bagian depan speakernya ada logo Phenom. Finishing overallnya warna black dan menurut gua ini juga sangat rapih. Bagian belakangnya ada colokan AUX 3,5 dan USB micro buat powernya. Untuk navigasinya ada di bagian samping kanan, ada power, volume up, volume down, play pause, master, sub, dan indikator lampu. Untuk VGS Mini ini, gue suka, gue akan kasih poin 8. Nah, yang menarik juga kedua speaker ini punya mic. Jadi Music Lover bisa terima telepon dari speaker ini, luar biasa kan? Nah, ini sampel mic dari VGS 1. Ini adalah rekaman mic dari speaker Phenom VGS 1. Rekaman mic dari speaker Phenom VGS 1.
Sedangkan ini sampel mic dari VGS Mini. Ini adalah rekaman mic dari speaker Phenom VGS Mini. Rekaman mic dari speaker Phenom VGS Mini. Menurut gua, kedua mic dari speaker ini cukup bagus, cukup clear. Kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Nah, menurut gua, speaker ini termasuk speaker yang yang cukup mateng gitu untuk audio quality-nya atau sound quality-nya. Mungkin karena mereka berlatar belakang car audio ya, jadi mereka cukup serius dan cukup fokus untuk kualitas suara. Nah, kita akan bahas yang VGS 1 dulu. Ini sampel audio dari VGS 1. Overall Music Lover gue suka banget sama tuning dari VGS 1 ini. Kalau Music Lover bisa denger, bassnya kerasa tebel, deep, gede, tapi presentasinya masih bagus. Sedangkan mid-nya itu cukup rata gitu. Jadi nggak terlalu mundur tapi nggak terlalu maju juga. Kerasanya cukup present lah menurut gue. Dan clear banget kalau dengerin vokal. Sedangkan untuk treble-nya termasuk yang open, airy, dan cukup extend. Sedangkan untuk teknis suaranya, untuk VGS 1 teknis suaranya ini juga termasuk sangat baik Music Lover. Detail, clarity, dan resolusi itu bagus banget. Micro detail kedengaran dengan sangat baik. Untuk kelas-kelas speaker yang punya ukuran seperti ini salah satu yang terbaik menurut gua. Nah, untuk soundstage dan 3D imaging, sebenarnya gua agak susah untuk menentukannya karena kan posisinya dia atas bawah tuh, vertikal. Sedangkan gua kan butuh untuk dengerin soundstage itu kiri kanan. Jadi agak susah gua untuk dengerin soundstage dan 3D imagingnya. Yang gue dengarkan lebih ke tengah aja semuanya. Sedangkan untuk separasi instrumennya ini termasuk yang sangat baik. Sangat kepisah-pisah dan gak ada yang numpuk. Juga jelas dan sangat detail. Sedangkan sound quality untuk VGS Mini. Sampelnya seperti ini. Yang gue notice Music Lover, untuk speaker ukuran sekecil ini powernya gede Music Lover, bener. Bassnya termasuk deep, gede, tapi tentu saja tidak segede VGS 1 karena kan ukuran drivernya berbeda. Ini jauh lebih kecil, tapi impactnya juga dapet. Cukup cepat dan cukup punchy. Sedangkan untuk mid-nya agak mirip dengan VGS 1, di tengah-tengah aja, nggak terlalu maju tapi juga nggak terlalu mundur, jadi cukup present lah kalau kita dengerin vokal. Cukup clear dan cukup jelas juga. Sedangkan untuk treble-nya, ini benar-benar kerasa open dan airy. Mungkin ini kerasanya lebih extend dan lebih bright dibanding yang VGS 1. Untuk teknis suara dari VGS Mini, gue cukup suka, detail, clarity, resolusi juga bagus, sama seperti VGS 1. Kemudian soundstage dan 3D imagingnya, nah kalau yang ini karena bentuknya mendatar atau tidur, jadi gue masih bisa dengerin sedikit soundstage-nya Music Lover. Jadi positioning untuk kiri, kanannya masih bisa kerasa. Walaupun memang agak kecil gitu, agak sempit karena ya memang ukurannya juga kecil gitu ya. Tapi gue masih bisa dengerin ruangannya. Sedangkan untuk separasinya, menurut gue ini termasuk sangat baik. Nah, selain sound quality yang sangat bagus, poin penting dari speaker ini adalah speaker ini mampu connect sampai 100 speaker. Kalau Music Lover tahu beberapa speaker portable yang kita pernah bahas, itu juga bisa untuk connect lebih dari satu. Tapi memang maksimum hanya 2. Jadi dibuat seakan-akan kayak TWS, kiri dan kanan. Sedangkan untuk Phenom Gear Studio ini enggak. Ini kita bisa connect sampai 100 speaker Music Lover. Bahkan kita bisa connect dengan seri yang berbeda. Kayak misalnya kita connect VGS 1 dan VGS Mini, ini bisa Music Lover. Jadi misalnya Music Lover nih punya 10 VGS 1 dan punya 10 VGS Mini. Terus digabung jadi 20 speaker untuk disebar kemana-mana, itu bisa. Dan yang gue suka banget Music Lover, pairingnya itu gampang banget. Nih gue contohinnya,
pairing untuk 2 speaker. Sedangkan ini pairing untuk 3 speaker. Hanya saja memang speaker-speaker ini kita tidak bisa gunakan untuk speaker kayak speaker stereo gitu Music Lover. Kalau misalnya stereo kayak misalnya yang Eagle itu kan ada 2, kita bisa bikin kiri dan kanan. Ini enggak, ini cuman benar-benar kita connect bisa sampai 100 speaker tapi individual. Jadi kesannya kayak mono gitu. Kita punya mono speaker sebanyak 100. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover cari speaker portable yang punya kualitas sound yang sangat baik, kemudian bisa pairing lebih dari 2 speaker dan bisa beberapa seri, kayaknya ini bisa dipertimbangkan. Apalagi build quality, desainnya menarik, kemudian sudah ada IPX rating 5, jadi bisa dipakai di outdoor. Dan gue mungkin juga bisa ngasih saran nih untuk yang punya kafe-kafe mungkin atau ada jenis usaha yang punya ruangan cukup banyak. Nah ini bisa ditaruh di masing-masing ruangan. Jadi kita bisa setel dari tempat kita dari satu HP aja ke beberapa ruangan itu. Ini menarik banget sih. Tapi kan itu pendapat gue Music Lover, baiknya sih cobain sendiri, audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Dan satu lagi, cobain pairing sampai beberapa speaker. Kayaknya menarik banget tuh. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!